Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Dwi Wahyu Wijayanti. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri 4 Sukoharjo. Saya akan melaksanakan supervisi akademik, di mana saya akan memperkenalkan teman sejawat saya yang bernama Bapak Dwi Atmoko. Beliau adalah guru produktif dari otomotif di sekolahan saya di SMK Negeri 4 Sukoharjo. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya Pak Dwi? Alhamdulillah sehat, baik Bu. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak. Jadi begini Pak Dwi, kedepannya saya akan melaksanakan supervisi akademik, di mana kegiatan supervisi ini bermaksud untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana terlaksananya atau berjalannya proses pembelajaran yang Bapak laksanakan. Baik Bu. Jadi kegiatan ini supaya proses kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan supaya lebih percaya diri dan menghasilkan peningkatan kualitas pembelajaran, Bapak Dwi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan itu seperti apa? Terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran saya adalah agar siswa mampu melaksanakan pekerjaan pengecatan sesuai dengan standar SOP, sesuai dengan standar yang diharapkan. Oh, seperti itu ya Pak ya. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai selanjutnya adalah pertanyaan berikut ya Pak. Bagaimana pengembangan kompetensi yang akan Bapak capai untuk proses pembelajaran ini? Untuk area pengembangan kompetensi yang saya harapkan dan saya kembangkan adalah pada pengetahuan proses pengecatan dan praktikum proses pengecatan. Jadi peserta didik diharapkan mampu menguasai pengetahuan pengecatan dan menguasai proses praktikum pengecatan. Baik Pak Dwi, jadi dari segi pengetahuan sudah dapat, keterampilan juga dapat. Selanjutnya saya akan bertanya, bagaimana rencana atau strategi yang akan Pak Dwi gunakan dalam pembelajaran tersebut? Untuk strategi ya Bu ya? Iya. Untuk strategi pembelajaran yang akan saya lakukan adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi, dengan metode nanti penugasan kelompok, kemudian mereka berdiskusi, kemudian nanti praktek individu, kemudian dari kesemuanya itu saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Oh, jadi strategi pembelajaran yang akan Bapak lakukan adalah pembelajaran diferensiasi dengan model pembelajaran discovery learning. Yang pertanyaan berikutnya ya Pak ya, bagaimana dengan media yang akan Bapak gunakan dalam proses pembelajaran tersebut? Untuk membuat media pembelajaran untuk pengetahuan teorinya menggunakan LCD, laptop, kemudian whiteboard dan sebagainya. Tapi untuk praktikum nanti dengan menggunakan metode medianya adalah panel pada kendaraan. Seperti itu. Oh iya Pak, untuk kira-kiranya saya bisa melaksanakan observasi supervisi di tempat Bapak itu kapan ya Pak penjadwalannya? Saya mengajar di kelas 11 BUB, mungkin hari Rabu jam kedua. Baik Pak Dwi, terima kasih untuk waktunya hari ini. Kita akan ketemu besok Rabu ya Pak ya, dan setelah unit itu kita akan sudah duduk, laksanakan. Semuanya selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Siapkan dulu ya. Dia, Akil, Alisnan, Aldian, Asyad,
Kaisar. Juga Suryanto. Elski. Tiga. Lalu. Ya, oke. Jadi sesuai dengan materi lanjutan minggu kemarin, hari ini kita akan belajar tentang perbaikan panel dengan metode water welder. Ya. Jadi masih ingat apa penyebab mobil itu rusak penyok? Benturan. Metode yang tulisan ketiduran. Pak, panel bisa penyok rusak kenapa? Ayo. Tulisan, kecelakaan, tulisan, tiban, benda, lain. Lagi. Kalau kecelakaan berarti melibatkan kendaraan yang lain, ya nggak? Kalau tulisan kesalahan, contohnya stempel, belok, peleknya tidak pas, hingga bodi kena tiang ataupun tembok dan sebagainya. Kalau jatuhan benda, jatuhan duren. Nah, itu tadi hal-hal yang akan menyebabkan panel rusak. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana mengembalikan penyok dari sebuah kendaraan kembali ke semula. Ya. Bagaimana caranya? Salah satunya menggunakan alat yang disebut pada saat jam praktek membawa ada 1, 2, 3, dia tidak membawa berapa. Solusinya oleh pulang menjadi atau satu KB kesepakatan dia tidak membawa wepak, nanti melayani yang itu ya. Lanjut. Kembali ke materi. Jadi untuk spot welder intinya berfungsi untuk mengembalikan panel ke posisi semula dengan metode tarik, terus sliding, terus katrol dan sebagainya. Nah, lebih jelasnya coba Anda bisa melihat video spot welder. Apa ini? Pemeriksaan, ya. Jadi memeriksa area panel yang rusak. Contoh, ya, ini sudah kita gunakan untuk praktek, berarti ini masih banyak yang rusak. Oke, coba tadi saya rusak ya. Dan sini ya. Jadi silakan untuk cek, ya, panel yang rusak dengan metode seperti ini. Sudah digunakan berkali-kali.
diraba, tentukan mana yang rusak atau yang betok atau yang pinyok. Ya. Kemudian cek bisa menggunakan penggaris atau visual ya, untuk mengetahui kerataannya. Bukan ditandai, tapi nanti juga ditandai ya. Nanti sudah kalian pakai semuanya itu ya. Berapa tentunya? Apa nanti bisa berdunia mana-mana. Yang kedua, saat pada panel ini sudah mulai habis ya. Jadi nanti gantinya untuk ngamplas pakai sendok kita pakai manual saja ya. Jadi yang tadi paham? Paham. Ini persiapan alatnya. Semula pengen sudah nggak ada lepaskan. Kemudian baru dilepas orenya. Selesai. Berarti penyoknya sudah kembali ke tinggal proses kumpul dan oke. Jadi hari ini Anda fokus untuk perbaikan panel yang oke. Saya buatkan muka dulu. Lanjut nanti praktek masing-masing siswa. Dari absen 1 dan 21 mana? Ya, enggak, 21 mana? Ya, oke. Yang ke satu ya, saya berikan penyok di sini. Oke. Absen 21 di sini ya. Udah. Yuk, senang, kita beri semangat, yuk. Viral 13 meter.
Rasa grogi bro. Untungnya rasa dikit oke. Pindu nih. Kuat siji. Bisa tak rapat tuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Dwi Wahyu Wijayanti dan Pak Dwi Atmoko. Di sini kami akan melaksanakan pasca observasi ya Pak ya. Selamat siang Bapak. Sesuai dengan kesepakatan kemarin, hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi supervisi. Baik Bapak, pada kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak dengan tujuan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah Bapak lakukan, serta pertanyaan pertama yaitu bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin. Baik, Bu Dwi, terima kasih. Untuk perasaan saya kemarin tegang karena biasanya mengajar sendiri dengan anak-anak rileks, tapi kemarin ada yang menunggui jadi agak tegang, agak malu. Seperti itu. Iya, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar ya Pak. Lancar. Saya akan bertanya kembali Bapak, bisakah Bapak menceritakan langkah-langkah pengembangan apa yang Bapak sudah laksanakan dalam proses pembelajaran kemarin? Nah, terima kasih untuk langkah-langkah pengembangan kemarin. Kemarin saya menggunakan beberapa proses diferensiasi. Jadi anak-anak saya jabarkan dengan video pengecatan, kemudian proses juga saya demonstrasikan dengan real, langsung praktek di lapangan. Jadi seperti itu Bu, itu area pengembangan yang sudah saya laksanakan sehingga anak-anak cenderung lebih sangat suka dengan metode pembelajaran sesuai dengan mereka yang mereka sukai. Baik Bapak, untuk selanjutnya sejauh mana keberhasilan area yang Bapak kembangkan di kelas kemarin? Keberhasilan dari pengembangan yang saya kembangkan untuk produk diferensiasi konten. Jadi pada saat anak melihat video dia merasa lebih paham dengan itu. Kemudian ada yang langsung dengan proses real langsung. Pada saat praktek anak juga lebih merasa lebih paham dengan proses pembelajaran itu. Untuk area yang dikembangkan, apakah sudah berapa persen ya Pak ya ketercapaiannya? Untuk menurut saya sekitar 85% tercapai. Lumayan Iya. bagus ya Pak ya, bagus sekali. Nah, kira-kira Bapak kendala yang mungkin Bapak hadapi kemarin atau temui pada saat proses pengembangan itu apa aja Pak? Kendala saya tentu dalam satu kelompok siswa itu ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Tapi itu wajar dari setiap proses belajar. Setiap anak individu Iya.
Jadi dalam kegiatan tersebut menurut Bapak masih ada beberapa siswa yang kurang aktif. Iya. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Jadi untuk mengatasi kendala tersebut, saya harus lebih memperhatikan kesiapan belajar siswa. Walaupun sudah saya mulai dengan proses pembelajaran berdiferensiasi, tapi tentu saya harus lebih memperhatikan setiap kebutuhan siswa. Bisa jadi ada pengembangan-pengembangan, ada siswa yang mungkin kurang aktif karena bermain HP, jadi mungkin saya kembangkan nanti pembelajaran melalui HP mereka dan sebagainya. Mohon izin ya Bapak untuk menyampaikan hasil observasi saya di kelas tadi, boleh Bapak? Untuk hasil observasi yang sudah dilaksanakan, tujuan pengembangan yang Bapak lakukan sudah sesuai atau sudah disampaikan. Untuk area pengembangan yang dihendaki itu sudah tercapai Bapak. Dan untuk strategi yang dipersiapkan sudah dilaksanakan sesuai rencana. Mungkin Bapak mau menambahkan tentang observasi yang sudah saya lakukan? Tidak ada. Cukup. Saya lanjut ya Pak. Kira-kira apa yang akan Bapak kembangkan setelah observasi hari ini? Saya akan mengembangkan tadi kekurangan dari siswa yang masih kurang aktif dalam kelompok belajar mereka di proses pembelajaran saya. Saya akan kembangkan dengan metode nanti classroom di HP mereka, khususnya untuk pembelajaran konten. Ada video-video praktikum yang menarik yang akan saya berikan ke setiap siswa. Terus ada konten-kontennya nanti mungkin anak-anak lebih tertarik ya Pak. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan observasi ini Pak? Dari kegiatan observasi ini saya bisa menemukan setiap kekurangan saya, kemudian saya bisa menemukan area yang akan saya kembangkan ke depan sehingga ke depan bisa lebih baik lagi. Amin ya Pak ya. Itu nanti kira-kira untuk apa ya Pak ya, jadwalnya atau rencananya itu kapan Pak akan dilaksanakan? Secepatnya setelah proses observasi atau coaching ini. Ya, semoga dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Baik Bapak, saya kira cukup sekian percakapan pasca observasi kita. Saya berharap kedepannya proses pembelajaran jadi lebih baik dan menjadikan murid lebih semangat serta berpihak pada murid. Ibu. Terima kasih Bapak. Terima Cukup kasih. sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.